Halo, di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang packing list. Kemarin kita sudah bahas shipping instruction. Hari ini kita bakalan bahas tentang packing list. Dan juga harapan dari video ini nih, setelah melihat video ini teman-teman yang sedang belajar ekspor, minimal ya tahu gambarannya tentang packing list dan juga bisa membuat dokumen packing list. Karena dokumen packing list ini adalah dokumen, termasuk dokumen utama sih. Karena wajib adanya gitu ya teman-teman ya. Oke, packing list itu menurut definisinya tuh apa ya? Ini kita mudahnya cari di Google aja nih. Jadi teman-teman yang mau tahu detail tentang packing list boleh pelajari di Google atau di sumber-sumber lain silahkan. Nah, jadi definisi packing list itu adalah dokumen yang berisi informasi mengenai jenis, jumlah, terus berat, dan spesifikasi barang yang dikirim. Seorang eksportir yang mengirimkan barang ke luar negeri perlu membuat dan menyiapkan packing list sebagai salah satu dokumen ekspor. Jadi packing list ini penting banget. Packing list memiliki banyak kegunaan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdagangan internasional. Bagi importir, dokumen ini dibutuhkan ketika akan mengeluarkan barang dari pelabuhan. Importir perlu menunjukkan dokumen ini sebagai bukti bahwa kontainer itu benar miliknya kepada petugas bea cukai dan perusahaan pengapalan. Gitu teman-teman ya, kurang lebih untuk definisinya. Jadi packing list ini wajib banget kita buat untuk pengiriman barang ekspor kita. Jadi siapa yang membuat packing list ini? Itu biasanya yang membuat packing list ini adalah kita sebagai seorang eksportir. Gitu. Kalau kirimnya pakai perusahaan undername ya perusahaan undername yang buat gitu. Karena satu paket tuh. Dari mulai shipping instruction, terus packing list, commercial invoice atau proforma commercial invoice itu dibuat oleh eksportir atau seller gitu teman-teman. Nah isinya seperti apa packing list ini? Isinya tuh kalau untuk draftnya sendiri ya teman-teman, formatnya itu macam-macam, beda perusahaan beda format. Ini saya ada kebetulan format yang sederhana banget dan lumayan simpel sih. Seperti ini teman-teman. Tenang aja, nggak usah pusing-pusing, nanti walaupun nggak di share screen di sini, nanti ada draftnya ya di Google Drive saya share. Jadi teman-teman yang di blog kuning tinggal diganti-ganti aja. Misalkan contohnya begini. Ini yang pertama adalah seller. Sellernya pastinya perusahaan kita sebagai eksportir, perusahaan teman-teman ya. Sebagai eksportir, sebagai pengirim. Terus juga ada di sini consigne, ini penerima atau buyer. Jadi nama buyernya, nama perusahaan buyer, terus alamat juga. Terus departure date, ini tanggal tanggal keberangkatan ya. Terus ada juga vessel atau flight. Ini tuh nama kapal teman-teman. Nama kapal, jadi tergantung kapalnya. Nanti di info sama forwarder kita bakalan muat di kapal ini gitu ya. Kalau diberangkatkan pakai kapal ini, nanti kita masukkan di sini. Ini pakai Hyundai Forward P105 contohnya ya. Dari ini POM Tanjung Priuk. Kalau kita biasanya Tanjung Priuk. Jadi teman-teman tinggal ganti aja, bisa misalkan di Surabaya atau di daerah lain yang pelabuhannya internasional, bisa dimasukin di sini. Terus selanjutnya ini invoice nomor dan tanggal, invoice no and date. Jadi sesuai yang ada di dalam invoice teman-teman, ya. Jadi dimasukkan di sini juga biar semuanya sinkron. Terus notify party. Ini bisa dikosongin, nggak usah diisi, atau order reference juga sama, kalau ada catatan boleh diisi, tapi kalau nggak usah. Terus ini yang penting juga nih, yang penting banget malah, karena ini packing list, jadi seperti shipping mark atau penomoran packingnya gitu ya. Kalau ini contohnya nih MMPS nomor 1 garis miring 99 terus sampai 99 garis miring 99. Itu penomoran itu tuh tergantung jenis produk teman-teman dan juga item teman-teman ada berapa. Misalkan ada 1000, ya berarti kita buatnya 1/1000 sampai 1000/1000 gitu. Atau 8000, ya 1/8000 sampai 8000/8000 gitu. Jadi semua item tuh berurutan gitu, 1/1000. Misalkan 1000 ya itemnya. 1/1000, terus 2/1000, 3/1000, 4/1000 gitu ya. Terus selanjutnya 100/1000 sampai 1000/1000 gitu ya.
untuk apa namanya penomoran di packagingnya teman-teman, sedetail itu. Terus ini description of goods-nya di sini ya diisi nama apa namanya nama produknya, deskripsinya seperti apa. Terus quantity or net weight. Kuantitinya bisa teman-teman mau masukkan per karton, misalnya kalau kemasannya karton, atau kalau kemasannya apa namanya karung gitu ya, bisa per karung, atau per palet bisa per palet gitu, tergantung jenis kemasannya teman-teman, jumlahnya. Terus untuk gross weight dan net weight. Nah, gross weight biasanya tuh berat kotor ya, berat kotor misalkan kita kirim berapa berat kotornya, misalkan kalau kita kirim 9 ton, ya bisa 9 ton 50 atau 9 ton 100 kilo gitu untuk berat kotornya, dan berat bersihnya misalkan 9 ton gitu teman-teman. Terus measurement ini CBM. CBM tuh kalau apa namanya kita kirim LCL tuh harus benar-benar detail banget nulis apa ngitung CBM-nya ya untuk volume yang kita pakai dalam satu kontainer. Atau kalau LCL kan beda-beda space ya, jadi jumlah si apa namanya angka CBM ini berpengaruh juga sama harga nantinya. Jadinya harus benar-benar ngitung CBM-nya. Nanti kalau kita salah biasanya dihitungin lagi tuh sama pihak forwardernya ya kalau untuk LCL. Gitu teman-teman. Nanti tinggal diisi aja. Terus di sini ada total terakhir nih, total di sini gross weight dan net weight, terus juga berapa CBM gitu yang kita kirim. Seperti itu teman-teman ya kalau untuk packing list ini. Yang terakhir pastinya tanda tangan perusahaan kita, seperti itu. Oke, mungkin itu teman-teman ya kalau untuk gambaran seputar packing list ini. Jadi ini penting banget dokumen yang harus ada untuk seorang eksportir. Makanya kemarin kita bikin shipping instruction, dikasih draftnya, terus apa namanya packing list dikasih draftnya, biar teman-teman kumpulin nih. Ada beberapa dokumen yang nanti teman-teman bisa buat kalau sudah ada buyer yang closing gitu ya, atau ada buyer yang beli, nanti teman-teman nggak ribet nyari-nyari POM-nya gitu. Jadi tinggal dikumpulin aja. SI, kemudian commercial invoice nanti, terus packing list, nanti bisa teman-teman buat dari draft yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan juga kalau ada pertanyaan atau cara pengisiannya seperti apa, nanti boleh tulis di kolom komentar aja ya. Nanti kita diskusi bareng. Atau kalau ada apa namanya, kalau ada pengalaman, boleh share juga, ditulis di kolom komentar untuk pembelajaran kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.